Kemendikbud resmi menghapus mata pelajaran bahasa Inggris tingkat sekolah dasar dari kurikulum 2013. Kebijakan ini menyebabkan putusnya akses pembelajaran bahasa Inggris bagi 25 juta siswa. Sebagai salah satu startup pembelajaran bahasa yang berbasis di Indonesia, Lingotalk sukses meluncurkan Lingo Junior sebagai sarana pembelajaran bahasa yang dikhususkan pada anak usia dini hingga sekolah dasar. Lingo Junior mulai beroperasi secara aktif pada tahun 2021. Adapun bahasa yang dapat dipelajari di platform ini diantaranya bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Korea, dan bahasa Perancis. Menyesuaikan dengan karakteristik target pasar, Lingo Junior mengusung konsep pembelajaran yang mudah diakses, dinamis, dan terpersonalisasi. Sebelum memulai pembelajaran, anak juga diminta mengikuti assessment test untuk mempersonalisasikan proses pembelajaran. Lingo Junior berfokus pada pengembangan silabus pembelajaran untuk anak usia 3 hingga 15 tahun yang bertujuan untuk memperkuat keterampilan bahasa asing. Untuk mencapai tujuan tersebut, Lingo Junior menawarkan 3 value proposition utama berupa kurikulum pembelajaran bahasa anak yang sudah dipersonalisasikan, learning management system berdasarkan sistem rekomendasi AI, dan metode pembelajaran inovatif berdasarkan gaya belajar anak. Untuk menyediakan value proposition tersebut, Lingo Junior mengkombinasikan sumber daya dan aktivitas utama yang mereka miliki, seperti web dan aplikasi pembelajaran yang dikembangkan dan dijaga, proses merekrut dan memonitor kualitas freelance tutor, serta proses online live class dan pendampingan. Lingo Junior memperoleh revenue stream dari 2 sumber, yakni B2B dengan menjalin kemitraan bersama Dinas Pendidikan dan Yayasan, serta B2C berupa subscription untuk grup kelas dan privat kelas. Hingga saat ini, Lingotalk memiliki kurang lebih 10.000 pengguna aktif dari berbagai jenjang usia. Lingo Junior sendiri berhasil mengakuisisi sejumlah yayasan pendidikan seperti Sampurna Academy, Sekolah Murid Merdeka, Budi Luhur, dan sebagainya. Memfokuskan pasarnya pada anak usia 3 hingga 15 tahun, Lingo Junior memiliki pasar yang cukup luas. Diketahui jika lebih dari 44,145 juta penduduk Indonesia berusia 3 hingga 15 tahun. Selain itu, jumlah sekolah dasar dan setaranya mencapai 179.883. Statistik pasar ini juga didukung dengan fakta bahwa bahasa asing, utamanya bahasa Inggris, dianggap sebagai salah satu faktor penentu kesuksesan anak, mengingat bahasa Inggris merupakan bahasa internasional. Dari statistik tersebut, total SAM diketahui sebesar 25 juta anak dengan jumlah sekolah dasar lebih dari 105.000. Dari sini kami menargetkan akuisisi sekolah dasar di wilayah Jawa dan Sumatera dengan proyeksi SOM sebesar 40% dari total sekolah dasar yang ada di kota-kota besar. Market yang ditargetkan Lingo Junior sendiri terbilang tidak terlalu ramai, mengingat kebanyakan edutech sejenis menargetkan murid yang lebih dewasa seperti pada tingkat SMP SMA dan perguruan tinggi. Dari sini kami mengidentifikasi 5 kompetitor yang berbagi market share dengan Lingo Junior. Kelima kompetitor ini diantaranya English Academy, Dnet Kids, Cakap Kids, Nova Kids, dan VIP Kids. Dari tabel ini dapat dilihat jika setiap platform mematok harga yang cukup kompetitif antara satu sama lain. Masing-masing kompetitor juga memiliki metode pembelajaran uniknya tersendiri. Dibandingkan kompetitor lain, Lingo Junior stand out dari sisi metode pembelajaran yang telah dipersonalisasikan. Selain itu, cara mereka mengakuisisi basis customer dengan strategi B2B terbilang cukup baru, mengingat kebanyakan kompetitor memfokuskan pada B2C. Dari positioning map ini dapat terlihat jika Lingo Junior mengukuhkan posisinya sebagai edutech pembelajaran bahasa asing berbasis teknologi yang berfokus pada akuisisi sekolah. Sejalan dengan ukuran TAM dan bisnis model yang tadi sudah dijelaskan, Lingo Junior memiliki peluang untuk tumbuh sebagai market leaders di pasar pembelajaran bahasa asing untuk anak usia dini. Akan tetapi, masalah muncul ketika stakeholder dalam kasus ini, orang tua dan guru, sebagai decision makers tidak memiliki kesadaran akan pentingnya pembelajaran bahasa, utamanya bahasa Inggris. Untuk lebih memahami permasalahan yang dihadapi, kami melakukan in-depth interview dengan stakeholder guna mengidentifikasi masalah dari sudut pandang mereka. Baik guru dan orang tua menyadari pentingnya bahasa Inggris dan merasa kesulitan untuk memberikan pembelajaran yang layak untuk anak. Di sini mereka juga masih meragukan kualitas Lingo Junior karena satu dan lain hal.
Garis besar permasalahan dari analisis pasar dan customer point of view yang berhasil kami peroleh diantaranya: 1. Stakeholder, dalam kasus ini orang tua dan guru sebagai decision makers, lebih memilih pendidikan gratis utamanya di sekolah-sekolah negeri. 2. Rendahnya kesadaran akan pentingnya pembelajaran bahasa Inggris untuk menyiapkan karir masa depan. 3. Anak kecil yang memerlukan perhatian khusus dalam proses pembelajaran mengingat rendahnya attention level mereka, serta keraguan stakeholder akan kualitas LMS dan kurikulum yang ditawarkan Linggo Junior. Untuk mengatasi permasalahan dan mencapai tujuan Linggo Junior, kami mengembangkan 4 strategi utama berupa peningkatan awareness, membangun kredibilitas platform, mengembangkan pricing models yang baru, dengan fokus utama untuk mengakuisisi sekolah. Kerangka kerja yang kami ajukan berfokus pada pengembangan awareness dan kredibilitas untuk memaksimalkan akuisisi sekolah. Selain itu, pricing models yang baru ditujukan untuk memaksimalkan market share. Strategi tersebut diharapkan dapat mencapai bisnis objektif dan mengantar Linggo Junior menuju goals mereka, yakni menjadi market leaders untuk pembelajaran bahasa khusus anak dalam 5 tahun. Memasuki strategi pertama, sebagai platform baru, awareness stakeholder akan brand ini masih minim. Fokus utama strategi ini adalah meningkatkan kesadaran konsumen akan pain points mereka dan bagaimana Linggo Junior dapat membantu mengatasinya. Strategi ini disusun untuk meningkatkan kesadaran stakeholder yang tadinya tidak memperdulikan pentingnya pembelajaran bahasa sejak dini. Di sini, konten marketing merupakan hal yang krusial untuk meningkatkan awareness. Linggo Talk dapat mengembangkan konten berdasarkan 4 pilar utama berupa edukasi, pengenalan brand, brand story, dan engagement konten. Selanjutnya, setiap konten didistribusikan melalui 2 saluran utama, yakni integrated digital marketing dan juga komunitas. Pendistribusian masing-masing konten disesuaikan dengan karakteristik media yang digunakan. Strategi yang kedua yaitu mengembangkan kredibilitas platform. Kredibilitas memegang peranan penting bagi decision makers apakah mereka memutuskan untuk melakukan subscription atau tidak. Linggo Junior dapat membangun kredibilitas mereka dengan menawarkan free trial class. Melalui program ini diharapkan calon konsumen mendapatkan pengalaman belajar yang menyenangkan. Hal ini dapat mendorong mereka menciptakan sentimen atau ulasan positif. Dengan memaksimalkan pengalaman konsumen ketika menggunakan platform selama uji coba gratis, Linggo Junior dapat mengembangkan rantai pemasaran word of mouth. Awareness dan kredibilitas yang dibangun platform diharapkan dapat menstimulasikan demand dari stakeholder. Selanjutnya, kami memfokuskan strategi pada school acquisitions. Di sini kami merencanakan pendekatan personal ke dinas pendidikan di kota-kota besar di wilayah Jawa dan Sumatera, serta yayasan yang menaungi lebih dari 20 sekolah dasar. Melalui pendekatan personal berupa personalized Gmail, school event partnership and sponsorship, dan konsultasi pribadi diharapkan dapat terjalin kerjasama penyediaan pembelajaran bahasa asing dengan dinas pendidikan dan yayasan, baik itu berupa program pembelajaran tambahan wajib maupun kelas ekstrakurikuler. Dengan 3 model harga yang mereka miliki, Linggo Junior masih dapat memaksimalkan peluang akuisisi market melalui diversifikasi pricing model. Tim kami merekomendasikan 4 pricing model yaitu private class, mini class, medium class, dan maxi class. Kesuksesan strategi yang kami kembangkan dapat dilihat dari: yang pertama, social media growth yang mengindikasi peningkatan brand awareness dan engagement dengan audiens, baik itu di sosial media maupun komunitas. 2. Total akuisisi sekolah. 3. Ada berapa banyak kelas yang diselenggarakan Linggo Junior setiap semester. Dan yang terakhir, berapa lama sekolah menjalin kerjasama dengan Linggo Junior. Seperti yang tadi sudah disebutkan, kami menargetkan kerjasama dengan dinas pendidikan di kota-kota besar. Adapun total akuisisi yang kami proyeksikan sejumlah 4.012 sekolah dan target kelas hingga 9.978. Dengan asumsi alokasi subscription rate berupa 30% medium group class, 50% maxi group class, dan 20% mini group class. Total nilai pasar diproyeksikan mencapai 144,187 miliar untuk 1 semester. Nilai ini bisa dicapai paling tidak setelah 5 tahun terhitung dari sekarang. Mengingat strategi kami yang berfokus pada hubungan jangka panjang, kami menargetkan setiap sekolah yang sudah diakuisisi paling tidak dapat bekerja sama selama 10 semester. Linggo Junior hadir sebagai solusi pendidikan bahasa asing untuk generasi bangsa.